Bismillahirrahmanirrahim. Audisi Dangdut Akademi Dari panggung kecil di pelosok negeri, mereka datang dengan mimpi besar. Suara yang memukau, air mata perjuangan, dan kerja keras tak kenal lelah mengantar mereka melaju, menembus ribuan kompetitor, hingga akhirnya menjadi juara di ajang pencarian bakat paling bergengsi, The Academy Indosiar. Sorak riuh penonton, kilatan lampu kamera yang tak henti, dan gelar idola Indonesia kini dalam genggaman mereka. Sebuah puncak yang diimpikan setiap insan. Namun, di balik gemerlap popularitas, sebuah ujian tak terduga menanti. Bukan lagi soal kemampuan vokal, melainkan sikap. Satu kesalahan kecil, satu ucapan yang terlontar begitu saja, bisa mengubah segalanya. Nama yang dulu dieluh-eluhkan, dipuja bak dewa, perlahan menghilang dari layar kaca. Stasiun televisi yang dulu membesarkan nama mereka, kini enggan memberi panggung. Dan publik yang dulu mengeluh-elukan, berbalik arah. Inilah wajah lain dari dunia hiburan yang kejam. Tempat di mana mimpi bisa menjadi kenyataan secepat kilat, namun juga bisa runtuh dalam sekejap mata. Kesombongan yang menghancurkan karir, membuat stasiun TV yang membesarkan nama mereka menolak untuk memberi panggung lagi. Siapakah mereka yang terjatuh dari singgasana emas popularitas? Mari kita ceritain. Di awal perjalanannya, Ati Kodong bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalah seorang perempuan bersuara nyaring, begitu nyaring hingga mampu menggetarkan jiwa, berasal dari pelosok Tongke-Tongke, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Hidupnya diisi dengan panggung-panggung kecil di kampung, tempat ia menyalurkan mimpinya yang menggebu-gebu, sebuah hasrat untuk menjadi seorang penyanyi. Namun, takdir memiliki rencana lain. Semua berubah ketika ia menginjakkan kaki ke ajang The Academy 1 Indosiar, bersanding dengan nama-nama besar seperti Lesti Kejora. Ati, dengan keberanian dan karakter vokalnya yang unik, segera merebut perhatian jutaan pasang mata di seluruh Indonesia. Bukan hanya karena kekuatan vokalnya yang tak diragukan, tapi juga karena keberaniannya tampil beda, lantang, dan penuh percaya diri. Indosiar membesarkan namanya. Ia menjelma menjadi ikon baru dangdut Indonesia, diundang ke berbagai kota, tampil di berbagai program televisi. Namanya menanjak pesat, seiring dengan citranya yang kala itu begitu dicintai banyak orang. Dari penyanyi kampung, ia menjadi bintang panggung nasional. Ati Kodong hidup dalam kilau sorotan yang memabukkan. Namun, hidup di puncak tak hanya tentang suara emas dan popularitas. Ada satu hal yang tak kalah penting, bahkan jauh lebih krusial, menjaga sikap. Seiring waktu, bayangan ketenaran itu perlahan mulai memudar. Ati bukan lagi langganan tayangan televisi. Nama yang dulu dielu-elukan perlahan menghilang bagai ditelan bumi. Publik pun mulai bertanya-tanya, kemana Ati Kodong? Jawabannya datang, namun bukan dalam bentuk karya yang dinanti, melainkan dalam deretan kontroversi yang menyulut perhatian publik dan media. Ia sempat dikabarkan berseteru dengan Lesti Kejora, rekan satu angkatan yang kini namanya jauh melambung tinggi. Hubungan yang dulu terlihat hangat, kini berubah menjadi penuh jarak. Dan ketika para penggemar Lesti mulai menyindir, Ati membalas dengan komentar yang dinilai nyinyir, bahkan terkesan menantang. Konflik ini menjadi awal gelombang sentimen negatif terhadap dirinya. Tak berhenti di situ, baru-baru ini ia juga diadukan ke polisi terkait dugaan penipuan, penggelapan, dan pencemaran nama baik. Ati Kodong disebut telah memesan sejumlah barang dari korban, namun tak kunjung dilunasi, hingga kemudian menuding korban sebagai penipu.
pernyataan itu sontak menuai kecaman. Stasiun TV yang dulu mengangkat namanya, justru kini ia singkirkan dengan kalimat pedas yang penuh emosi. Publik menilai sikapnya sinis dan tak tahu balas budi. Ketika live Instagram, Ati sempat ditanya mengapa ia tak pernah muncul di TV lagi. Dengan nada kesal yang tak bisa ditutupi, Ati menjawab, kan Indosiar nggak panggil saya, nggak usah panggil Ati Kodong. Saya juga nggak mengharap mau dipanggil kok. Sebuah pernyataan yang mengejutkan, seolah-olah dia tak lagi membutuhkan panggung yang telah membesarkannya. Bahkan sempat beredar kabar palsu soal kematiannya, yang justru makin menegaskan bahwa Ati Kodong telah benar-benar menghilang dari peta hiburan. Kini, Ati kembali bernyanyi di acara-acara pernikahan dan panggung rakyat. Ia masih menyanyi, tapi tidak lagi di tempat yang sama. Sorot lampu telah padam dan gegap gempita telah berpaling. Perjalanannya adalah pengingat yang pahit. Bukan hanya suara yang menentukan arah karir, tapi juga bagaimana kita menjaga sikap saat berada di puncak. Karena dalam dunia hiburan, popularitas bisa datang secepat ia pergi, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Danang Pradana Diva adalah nama yang sempat bersinar terang, sangat terang, di panggung dangdut nasional. Berasal dari Banyuwangi, ia mulai dikenal publik setelah menjadi runner-up dalam ajang di Akademi 2 Indosiar pada tahun 2015. Suara kuatnya yang berkarakter ditambah teknik vokalnya yang sempurna membuat Danang dengan cepat mendapat tempat istimewa di hati pemirsa. Ia sering tampil bersama Lesti Kejora, duet maut yang selalu dinanti, dan mewakili Indonesia dalam berbagai acara internasional, termasuk di Akademi Asia pertama, di mana ia berhasil meraih gelar juara pertama se-Asia. Periode 2015 hingga 2019 menjadi masa keemasan bagi Danang saat ia tampil rutin di berbagai program musik, acara penghargaan, dan konser besar. Ia memiliki citra sebagai penyanyi dangdut muda yang intelek dan elegan. Fanbase pun terbentuk dengan loyalitas tinggi dan karir terus menanjak dengan dukungan penuh dari stasiun TV yang dulu membesarkan namanya. Namun, seiring waktu, bayangan kontroversi mulai menyelimuti citranya yang cemerlang. Sebuah pernyataan Danang saat tampil di hajatan di Rogojati, Banyuwangi, memicu polemik panjang yang tak terhindarkan. Danang nyeletuk, "Jangan samakan saya dengan artis Banyuwangi yang hanya dibayar Rp250.000 ibu, tapi nyanyi sambil goyang-goyang." Ucapan ini dianggap merendahkan seniman lokal, memicu aksi demo besar-besaran dari Forum Masyarakat Peduli Seni Banyuwangi. Mediasi dilakukan oleh Dinas Pariwisata, dan Danang akhirnya meminta maaf secara terbuka. Namun luka sudah tergores. Danang kembali menuai kritik tajam ketika menolak tampil di program The Star yang juga tayang di Indosiar. Ia menyebut bahwa dirinya sudah tidak cocok lagi mengikuti ajang kompetisi karena dirinya adalah juara 1 Asia. Pernyataan ini memicu persepsi publik bahwa ia mulai bersikap arogan, melupakan panggung dan tangan yang dulu membesarkannya. Kesombongan juga terus menyelimuti diri Danang ketika menjadi salah satu juri di ajang pencarian bakat. Dia menolak dengan sangat sombong ketika ada satu kontestan spontan mengajaknya berduet. Lalu Danang bilang begini, "Aku pengen duet sama Kak Danang." Ya udah lu maju aja, Nak. Enggak. Ih, itu mau duet kesian. Mau dong, Kamu Kak. duet. Kamu ngefans banget sama Danang. Ngefans. Enggak, lagian kamu ngapain lancang-lancang ajak diri duet? Danang juga dengan sangat sombongnya ketika merobek sebuah tiket yang diraih seorang peserta dengan susah payah. Seakan merendahkan apa yang sudah digapai oleh peserta tersebut. Ini aja, ini kan tiket sakti kamu ya. Ini menurut aku nggak pakai sih.
Kontroversi lain muncul dalam acara Pagi-Pagi, Pasti Happy, ketika ia terlibat perseteruan sengit dengan Barbie Kumalasari secara live di tayangan itu, disiarkan dan ditonton langsung oleh seluruh masyarakat. Di sisi lain, muncul rumor hubungan renggang antara Danang dan Lesti Kejora, dua nama besar yang dulu sering tampil bersama. Isu ini beredar luas, meski dibantah oleh Danang yang menyatakan bahwa hubungan mereka tetap baik-baik saja. Namun, publik mencatat bahwa keduanya memang sudah jarang tampil bersama seperti dulu. Sejak saat itu, sorotan pada Danang mulai meredup. Ia tidak lagi menjadi bagian dari program besar Indosiar dan tidak terlihat dalam konser-konser megah seperti sebelumnya. Kehadirannya di layar kaca semakin jarang dan namanya, pelan tapi pasti, mulai tenggelam, digantikan oleh wajah-wajah baru yang lebih segar dan bebas kontroversi. Sebuah ironi, ketika gelar juara se-Asia justru menjadi bumerang bagi perjalanan karirnya. Kisah Ati Kodong dan Danang Pradana adalah cermin nyata dari kerasnya dunia hiburan. Mereka adalah bukti bahwa bakat saja tidak cukup. Etika, rasa syukur, dan kerendahan hati adalah mata uang yang tak ternilai harganya. Mereka pernah menjadi idola, bintang yang bersinar terang, namun kini nama mereka hanya menjadi kenangan, pelajaran berharga bagi setiap bintang yang sedang menanjak. Semoga kisah-kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa puncak tertinggi sekalipun bisa runtuh jika fondasinya dibangun di atas kesombongan dan keangkuhan. Dunia hiburan akan terus berputar, melahirkan bintang-bintang baru. Akankah mereka belajar dari kisah para pendahulu? Ataukah akan mengulangi kesalahan yang sama? Hanya waktu yang akan menjawab.